kita lanjutkan lagi videonya. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat form tagihan menggunakan ajak. Ya, ajak itu kalau dia diklik tombol simpan, maka halamannya tetap, ya, URL-nya tidak berpindah. Jadi tidak ada loading di sini, tidak ada loading, tapi loadingnya di sini. Ya, itu disebut dengan ajak. Prosesnya dikirim melalui background. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, untuk membuat ajak kita butuh kita bisa menggunakan JavaScript native, ya, tapi di sini agar lebih mudah saya menggunakan jQuery. Jadi jQuery ini semacam framework atau library kecil untuk JavaScript. Kalau Laravel kan frameworknya PHP, kalau jQuery itu anggap saja frameworknya JavaScript lah, tapi yang kebutuhan-kebutuhan yang simple, ya. Nah, semua kode-kode untuk menjalankan kode-kode jQuery itu harus diletakkan di bawah definisinya, definisi scriptnya. Jadi di sini, tidak boleh di atasnya, tidak boleh di sini. Kode jQuery itu biasanya diawali dengan $. Saya contohkan, misalnya saya buka tag script, kemudian jkey ready. Nah, ini ada $-nya nih, ya, ini ada $-nya. Oke, kita coba tampilkan alert, misalnya A. Saya coba letakkan di atas jQuery-nya dulu nih, sini. Oke, kita coba refresh. Nah, tidak muncul alertnya, dia muncul error. Kita bisa lihat di inspect, di bagian konsol nih, $is not a function. Kalau kita pindahkan dia ke bawah, di bawah jQuery JS-nya, kita simpan, kita refresh, tidak ada error dan alertnya muncul gini. Nah, itulah salah satu fungsi dari jQuery. Oke. Nah, sekarang kode kita akan kita ketikkan di sini, jQuery-nya kita ketik di sini. Nah, kode-kode yang ada yang kita ketik di section itu kan akan muncul sesuai dengan yield-nya. Contohnya, kode yang ada dalam section content itu akan muncul di yield content. Di sini pasti ada namanya yield content sini nih. Nah, maka supaya kode JavaScript-nya muncul di bawah jQuery, di bawah jQuery sini, ya. Ini saya buat di sini aja, di sini. Nah, di bawah sini saya tambahkan byield namanya JS. Oke. Jadi ada dua yield nih, ada yield content, ada yield JS. Kemudian di sini saya buat section baru, section JS gini. Kemudian di sini baru kita coba buka scriptnya, jkey ready functionnya, kemudian kita buat alertnya. Harusnya alertnya muncul, ya, gitu. Kita coba dulu. Oke, ini udah muncul. Berarti sekarang kita sudah bisa mengetikkan perintah jQuery di sini, di dalam section JS. Sectionnya jangan pula di dalam konten, ya, dia di luar konten. Jadi ada section JS, isinya JavaScript saja. Nanti ditampilkan di bagian paling bawah ini ada section konten, isinya konten dari aplikasi kita, akan ditampilkan di tengah-tengah layout snitnya. Oke. Oke, saya langsung saja. Yang pertama kita menggunakan event, ya, namanya ada jkey submit trigger. Salah deh, jkey submit saja. Nah, gini dia. Ini plugin untuk nampilin otomatis ini namanya adalah, silakan cari apa namanya, ya, pluginnya, jQuery Code Snippet nih. Ini silakan cari di extension, namanya jQuery Code Snippet, ya, install aja. Oke, seperti ini nih. Nah, dia butuh selektor, ya, dia butuh selektor. Kita buat saja selektornya pakai ID, ya, karena kalau JavaScript dia biasa kerja pakai ID, form ajak. Oke, jadi ID-nya form ajak. Kita kutip pagar form ajak. Kemudian di sini kita return. Jangan lupa kita coba dulu tampilkan alert. Nah, jadi sekarang ketika tombol submit itu ditekan, dia tidak lagi berpindah ke halaman tagihan store, tapi dia
hanya akan menampilkan alert saja. Oke, kita coba dulu nih, refresh, kita klik. Nah, dia baru muncul ini, dan dia tidak berpindah halaman. Nah, seperti itu. Baru nanti kita kirim datanya ya, kita kirim datanya menggunakan Jeki Ajak ya, menggunakan Jeki Ajak. Tipenya pertama kita pakai tipe ini apa sih? Saya coba cari di apa dulu ya, di URL dulu ya, di Google dulu ya, jQuery Ajak post. Oke, kita coba cari dulu manualnya seperti apa. Dia ada tipe ya, tipe ini metodenya ya, sorry. Metodenya itu berarti kita bisa pakai this titik attr method, maksudnya atribut method yang ada di form ajak ya. Oke, URL nya sama this attr action, datanya this bukan attr tapi dia pakai serialize gini. Data tipenya kita kirim dalam bentuk JSON. Oke, kita coba dulu. Ini sebelum ajaknya dikirim, nih saya disable dulu. Saya coba tampilin dulu deh, bener ndak saya dapat URL ya. Oke, ini saya copy, saya alert dulu aja biar lebih jelas. Action ini harusnya dapat URL-nya. Oke, kita coba refresh, kita klik. Oke, ini udah benar, ini URL-nya. Oke, metodenya juga udah dapet. Harusnya udah coba. Kalau dia sukses, kita tampilkan ini simple saja, alert data berhasil disimpan. Oke, udah, kita coba kirim datanya, klik tombol simpan. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu nih di konsol ada error nggak ya. Kayaknya kelamaan tuh pasti ada error biasanya. Oh, datanya kayaknya tidak sukses ya. Oke, kita lihatnya di sini harusnya. Nah, ini harus ada kita tambah juga nih di apa, di tagihan controller. Oke, di tagihan controller itu kalau tagihannya berhasil disimpan di store, dia tidak redirect lagi. Nah, ini tidak ada lagi, tapi dia akan return respon JSON. Oh, begini. Nah, respon JSON-nya misalnya kita buat message oke, gini aja. Ini array, oke. Kita lihat ini message data berhasil disimpan, ini koma, headernya kita kosongkan. Nah, jadi pada saat datanya berhasil disimpan, dia akan mengembalikan data berupa JSON, ada message data berhasil disimpan, status code-nya adalah 200. Oke, kita kembali ke sini lagi, kita coba lagi. Kalau kita pakai ajak nih, lihat konsol ya, kita klik. Sebentar, data berhasil disimpan. Oke, ini ajaknya udah selesai. Kita coba hapus dulu di tagihannya. Kita empty, nanti baru kita buat animasinya ya. Kalau sekarang kan belum ada animasinya. Kita truncate. Oke, sekarang tagihannya kosong. Oke, tagihannya kosong, kita klik tambah, kita klik. Oke, kita tunggu sampai muncul data. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita refresh, kita lihat, ups, ternyata ada proses di background kayaknya nih. Kita lihat aja di sini ya, datanya udah kesimpan nih. Oke, harusnya sudah, datanya berhasil disimpan. Ini kenapa dia loadingnya lama? Oke, ini kayaknya dia masih loading tadi. Oke,
Oke, ini ajaknya udah selesai ya. Tinggal nanti di video berikutnya baru kita buat animasi. Jadi nanti loading di sini ya, kita buat seperti itu. Oke, nanti akan saya bahas lagi di video berikutnya.